Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi ke channel Rian. Dan kali ini kita melanjutkan materi data compression kita ya, atau kompresi data kita. Setelah kemarin kita sudah bahas ada 4 algoritma kompresi. Ada sequitur untuk teks, ada Levenstein, ada puncture alias code yang bisa pakai teks, juga bisa pakai di ini ya untuk file. Kemudian ada run length encoding, di mana run length encoding ini bisa dikatakan khusus untuk file citra ya, file citra atau file yang memiliki kemiripan data dari urutan tertentunya gitu. Berarti lebih ke file daripada teks untuk dari algoritma run length encoding. Baik, di sini kita akan membahas mengenai perbandingan algoritma kompresi. Jadi algoritma kompresi kemarin kita sudah bahas, kita sudah proseskan gitu ya, kita sudah proseskan. Nah, di sini yang akan kita bahas adalah gimana sih proses perbandingan itu? Ya, proses perbandingan kita membandingkan hasil kompresinya. Setelah kita lakukan kompresi, maka kita bandingkan hasil dari masing-masing algoritma tersebut. Nah, yang jadi patokan di sini adalah file atau teks atau string yang dikompresi harus sama tentunya ya. Misalnya kita mau bandingkan bagaimana algoritma tersebut dalam kompresi file gambar, maka file gambarnya harus satu yang sama, diproses dengan 3 algoritma atau beberapa algoritma yang berbeda. Ya, ini baru bisa kita bandingkan. Jangan nanti kita bandingkan algoritma sequitur kita file teks, algoritma puncture alias code kita file gambar, kemudian algoritma Levenstein kita bahas atau kita kompresi file audio. Nah, ini kan kita bukan proses perbandingan, ya proses seperti biasa kan gitu. Nah, jadi kalau proses perbandingan, misalnya kita mau perbandingkan dalam algoritma dalam kompresi teks, maka algoritma tersebut harus mengkompresi teks yang sama. Nah, misalkan aja kemarin kita sudah punya beberapa contoh perhitungan gitu ya. Nanti akan kita lanjutkan pembahasan mengenai perhitungannya. Baik, kemudian tujuannya pasti untuk mengetahui ya algoritma mana yang terbaik atau algoritma mana yang lebih baik dalam mengkompresi sebuah contoh kasus gitu ya, sebuah file atau sebuah teks gitu. Itu tujuan utamanya proses perbandingan. Jadi kita tahu algoritma ini untuk teks dia lebih baik, untuk file gambar dia lebih baik. Nah, seperti itu contohnya. Kemudian pengukuran kinerjanya ini ada 3 macam ya, yaitu ada ratio of compression, compression ratio, dan space saving. Atau di beberapa contoh mungkin kalian nanti redundansi ya. Nah, redundansi namanya, tapi lebih enak space saving karena sesuai dengan dari buku Solomon ya. Nah, dan yang akan kita ukur di sini atau kita coba algoritmanya adalah algoritma sequitur, algoritma Levenstein code, dan algoritma puncture alias code. Nah, kenapa run length encoding nggak diikutkan, Pak? Ya, kenapa ya? Karena kita kemarin sudah contohkan, ya kita sudah bahas run length encoding itu, ya untuk teks dia sangat kurang. Jadi kita sudah tahu tuh, oh memang run length encoding tidak cocok untuk teks. Ya, jadi di sini kita bandingkan tiga algoritma ini untuk mengkompresi teks. Ya, mengkompresi teks. Makanya run length encoding kita tidak bahas lagi di sini. Baik. Gimana sih pengukuran kinerjanya tadi? Yang pertama adalah compression ratio, di mana compression ratio merupakan persentase besar data setelah dilakukan kompresi. Ya, dan rumusnya seperti ini. Ukuran setelah dikompresi dibagi ukuran sebelum dikompresi. Ya, ukuran setelah dibagi ukuran sebelum, lalu kita kalikan 100% untuk mendapatkan persentasenya. Nah, jadi ini kita akan melihat berapa persen ya besar data setelah dilakukannya kompresi gitu. Jadi berapa persen ukuran setelah ini dari ukuran sebelum. Yang kedua adalah ratio of compression. Pak, ini kan hampir sama sih sama yang atas, Pak. Iya, memang hampir sama. Tetapi di sini kita menghasilkan perbandingan ya antara data sebelum dengan data sesudah dikompresi gitu. Sebenarnya hampir sama, tapi kalau yang di compression ratio kita membagikannya itu setelah dibagi sebelum. Ya, ukuran setelah dibagi sebelum. Kalau kita rasio compression kita bandingkan yaitu ukuran sebelum dibagi ukuran setelah. Jadi nanti kita akan mendapatkan bahwasannya ukuran setelah dikompresi itu
eh, berapa kali dari ukuran sebelum dikompresi itu berapa perbandingannya dengan ukuran setelah gitu ya. Susah sih, nanti kita lihat dulu ya. Jadi ya begitu ya. Jadi kalau untuk ratio of compression ini ukuran sebelum dibagi ukuran setelah. Jadi nanti dapat misalnya sekian. Nah, itu akan kita jelaskan lagi lebih lanjut. Jadi yang penting ratio of compression di sini adalah hasil perbandingan antara data sebelum dengan data setelah. Oke, yang ketiga ada space saving tadi. Untuk space saving sangat-sangat simpel, ya ini persentase selisih antara data yang belum dikompresi dengan besar data yang telah dikompresi. Artinya berapa banyak yang hilang gitu ya, data yang hilang dari ukuran sebelumnya, berapa banyak yang hilang. Nah, itu kita gunakan rumusnya 100% dikurang compression ratio ya, 100% dikurang compression ratio. Jadi space saving ini juga bisa kita katakan bahwasannya berapa banyak ukuran data yang telah kita hemat gitu ya. Nah, oke, kita lanjut. Ukuran sampel data awal kita masih pakai yang kemarin ya, masih pakai yang manusia makan nasi. Jadi di sini kita sudah punya 144 ukuran awalnya. Ya, kita pakai ini saja, lebih simple untuk penjelasannya. Jadi ingat, ukuran sebelum atau ukuran awal adalah 144 bit. Baik, kita lanjut. Algoritma Squirtle. Algoritma Squirtle kita sudah pernah hitung dan hasilnya menjadi 112 bit ya, menjadi 112 bit. Berarti kita sudah punya 112 bit setelah dikompresi menggunakan algoritma Squirtle, dan tadi ukuran awal adalah 144. Maka kalau kita hitung, compression rasionya adalah 77,78%. Jadi 112 dibagi 144, ukuran setelah dibagi ukuran sebelum, lalu dapat hasilnya 0,7778. Ini kita ambil 4 di belakang karena kita mau kali 100%. Nah, setelah kita kali 100% atau kita kali 100, ini persen anggap aja simbol, maka jadi 77,78%. Jadi ukuran setelah dikompresi ini merupakan 77,78% dari ukuran sebelum dikompresi. Oke, berikutnya adalah ratio of compression. Nah, kalau ratio of compression tadi kita lihat perbandingan antara ukuran sebelum dengan ukuran setelah. Nah, ukuran sebelum dikompresi kita bagi dengan ukuran setelah dikompresi. Kita dapat 1,28. Maka 144 itu adalah ukuran 1,28 kali dari 112 ya. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut. Sebenarnya kalau ratio of compression ini jarang dihitung gitu ya. Yang lebih penting kita compression ratio dengan si space saving. Tapi nggak apa-apa, ini kan cuma perbandingan gitu, ratio of compression. Baik, yang ketiga tadi ada space saving. Gampang, 100% dikurang CR atau compression ratio. Jadi 100% dikurang 77,78 dapatnya 22,22%. Maka ini kita sudah selesai untuk menghitung algoritma Squirtle ya, hasil setelah dengan sebelumnya. Baik, di sini kita sudah punya Levenstein juga kemarin, ukuran setelahnya 87, dan kita juga sudah punya compression dari punktur Elias-Scott dengan P1 dan hasilnya 67. Dengan ini yang sama ya, dengan contoh atau sampel data yang sama ya. Nah, jadi di sini kalau kita lihat saja Pak, dari datanya saja sudah pasti punktur Elias-Scott lebih bagus karena dia 67 bit, yang lain 87, yang 112. Ya iya sudah gitu. Tapi kan kita bisa melakukan perhitungannya juga ya untuk mengukur kinerjanya lagi. Baik. Jadi untuk algoritma Levenstein dengan punktur kalian bisa lakukan perhitungan sendiri, atau yang kemarin kita juga sudah ini ya, lakukan perhitungannya. Jadi sini kita langsung masuk ke tabel perbandingan. Nah, jadi ketika kita sudah melakukan proses kompresi, kita lakukan proses perhitungan compression ratio, ratio of compression, space saving. Nah, kita buat ke dalam tabel. Sebenarnya nggak harus ke dalam tabel gitu, cuma lebih memudahkan kita dalam membandingkannya. Nah ya, memudahkan kita adalah membandingkannya. Baik. Jadi di sini bisa kita lihat ya, bahwasannya dari compression ratio saja punktur Elias-Scott lebih kecil ya. Jadi dari 100% ukuran semula dia berkurang, dia telah berkurang sehingga
46,53%. Kemudian rasio of compression. Nah, ukuran sebelum itu 1,28 kali dari ukuran setelah. Berarti semakin besar maka semakin bagus, gitu ya. Nah, jadi di sini punctual score 2,15. Jadi ukuran sebelum itu 2,15 kali dari ukuran sebelum. Oke. Dari ukuran setelah. Gimana bahasanya? Ukuran sebelum itu yang 144 merupakan 2,15 kali dari ukuran setelah yang 67 tadi ya. Oke. Baik, yang terakhir ada space saving ya. Jadi karena space saving yang 100 kali kurang ini saja berarti kita sudah menghemat sebesar 53,47%. Kita sudah hemat 53,47%. Maka dengan ini kita nyatakan Punctuarius Code menjadi algoritma yang terbaik dari 3 algoritma ini untuk mengkompresi teks manusia makan nasi. Oke. Jadi seperti itu proses perbandingan untuk algoritma Squidward ya, algoritma kompresi ya, sangat-sangat mudah. Yang bingung nanti ya paling perhitungan algoritmanya saja ya. Oke, baik. Kalau begitu untuk materi perbandingan algoritma kompresi kita telah selesai. Jika ada yang mau tanya silahkan di komen. Dan kita ketemu lagi di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.